Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, salam salihah. Jumpa lagi dengan Ustazah Dina. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam rangka Ramadan. Kali ini Ustazah akan mengajak pemirsa kelas 4 untuk menikmati serunya belajar banyak kitab khususnya ilmu pengetahuan alam dengan materi indera pendengaran. Semoga indera yang Allah anugerahkan. Dan pada kesempatan ini kita akan mengulik lebih dalam indera pendengaran. Yang pertama, bagian-bagian telinga. Yang kedua, cara kerja telinga. Yang ketiga, gangguan pada telinga. Dan yang keempat, tentu saja cara menjaga kesehatan telinga. Telinga adalah organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak. Adakah yang sudah tahu telinga kita terdiri dari berapa bagian? Ya, benar, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, yang kedua, telinga tengah, dan yang ketiga, telinga dalam. Sekarang, kita lihat satu persatu ya. Pada bagian telinga luar, terdapat daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi mengumpulkan suara dari luar, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Sedangkan lubang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke gendang telinga. Pada bagian telinga tengah, terdapat tulang pendengaran dan gendang telinga. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi yang berfungsi memperkuat getaran dan meneruskan bunyi ke koklea. Sedangkan gendang telinga berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Pada bagian telinga dalam terdapat saluran Eustachius, rumah siput atau koklea, 3 saluran setengah lingkaran, dan syaraf pendengaran. Saluran Eustachius berfungsi menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah dan menghubungkan rongga telinga dengan mulut. Rumah siput atau koklea berfungsi mengolah dan meneruskan getaran ke otak. Sedangkan 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan. Dan syaraf pendengaran berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Secara visual, Ananda dapat mencermati bagian-bagian telinga pada gambar berikut. Nah, gimana? Apa pendapat Ananda setelah melihat atau mencermati gambar tersebut? Dan tentunya lebih seru lagi ketika kita mengetahui bagaimana sih telinga bekerja. Simak baik-baik yuk prosesnya. Bagaimana sih kita bisa mendengar? Diawali dari daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Nah, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Getaran tersebut diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Dan selanjutnya, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita bisa merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Sudah paham ya? Ananda semuanya, ternyata telinga bisa juga mengalami kelainan ataupun terserang penyakit loh. Atau kita bisa mengistilahkan bahwa telinga bisa mengalami gangguan. Apa saja sih itu? Yang pertama, tuli, yaitu ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi. Tuli disebabkan karena kerusakan gendang telinga, tersumbatnya gendang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Yang kedua, otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah
yang disebabkan oleh kuman sehingga terbentuk nanah. Dan yang ketiga, otosklerosis, yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara terganggu. Semoga Allah menghindarkan kita dari hal yang demikian ya. Untuk itu, perlu diwaspadai jika ada seseorang siapapun itu mengalami gangguan pendengaran seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Dengan ini diharapkan akan dilakukan tindak lanjut supaya tidak berlarut-larut permasalahannya. Nah, kita sampai pada bagian yang penting agar indera pendengaran kita tetap berfungsi dengan baik, yaitu menjaga kesehatan telinga. Telinga harus dirawat dan dijaga secara teratur. Berikut beberapa cara menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar menggunakan sapu tangan atau kapas bersih dengan air hangat. Yang kedua, jangan membersihkan menggunakan benda tajam. Jika tertusuk, akan menyebabkan infeksi. Dan juga sebaiknya dihindari membersihkan telinga menggunakan cotton bud karena akan mendorong kotoran untuk masuk lebih dalam. Selanjutnya, jangan mengonsumsi obat berlebihan karena dapat mengganggu alat pendengaran. Bila ada suara yang memekakkan telinga seperti petir, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Dan jangan lupa, tidak boleh mendengarkan musik terlalu keras karena dapat merusak gendang telinga. Dan tidak dianjurkan untuk terlalu sering menggunakan headset karena dapat membuat telinga sakit. Dan yang terakhir, perlu dilakukan pemeriksaan rutin pada dokter. Masya Allah, luar biasa unik ya telinga kita dan sangat berharga. Dan tentunya lebih luar biasa lagi yang menciptakannya. Sehingga dengan memahami bagaimana telinga dan bagaimana telinga bekerja, kita harus lebih bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, misalnya Ustazah, sementara kita cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran dan keseruan kita di materi IPAS, khususnya indera pendengaran. Ustazah berharap yang kita pelajari sangat bermanfaat bagi Anda semuanya, dan yang kita lakukan, yang kita diskusikan, serta yang kita bahas bersama-sama akan menambah pahala dan catatan kebaikan kita di mata Allah. Ustazah mohon pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat belajar, beribadah, dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menikmati hari-hari kita seperti sedia kala. Ustazah mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.